Nah, teman-teman, ini ada berita terkait dengan penganggaran gaji P3K paruh waktu yang dibahas secara lengkap dan utuh. Di sini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana proses penggajiannya dan mulai kapan proses penggajiannya. Apakah di bawah UMR, apakah boleh di bawah UMR, ataukah seperti apa. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis yang saya rasa teman-teman perlu untuk mendengarkannya. Silakan teman-teman simak. Nah, kemudian untuk P3 paruh waktu, bagaimana anggarannya? Tetap dianggarkan. Ada kemarin daerah yang belum sempat menganggarkan atau tidak menganggarkan, kita minta tetap dianggarkan. Kalau sudah terlanjur Pak, tidak dianggarkan, bagaimana Pak? Nah, kalau sudah terlanjur, dicari anggarannya. Bisa diambil BTT atau dari pergeseran anggaran lainnya. Nah, jabatan-jabatan yang ada adalah sesuai dengan diktum ketiga, guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, pertanyaannya, Pak, ini Pak kode rekeningnya sudah ada belum? Nah, ini sudah kami terbitkan kode rekeningnya. Ini kebetulan yang menangani kode rekening itu di Pusdatin, nanti kami cek, ya. Kami cek apakah sudah diakomodir di Pusdatin atau belum. Nanti Bapak Ibu juga bisa bersama-sama mengecek ini. Pertanyaannya, Pak, kalau ada honorer, contoh supir, tidak ada di sini Pak, bagaimana Pak? Ah, Nah, terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan, Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya, mohon maaf sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah, ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa, ya. Belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa perjalanan dinas atau fasilitas lainnya, ya. Nah, oke lanjut. Nah, lanjut. Nah, tanggal 16 Januari kemarin terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri ya nomor 900 11227 SJ ya tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Nah, disebutkan bahwa dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang 20 2023. Nah, Undang-Undang 20 2023 diundangkan tanggal 31 Oktober 2023. Artinya, mulai tanggal 31 Oktober 2023
tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non ASN. Pak, kalau terlanjur bagaimana? Ya, dengan berat hati harus diberhentikan, Pak. Tidak dilanjutkan ya. Nah, dengan berat hati ya, karena memang undang-undangnya langsung, jadi undang-undangnya langsung mengamanatkan tidak boleh lagi mengangkat pegawai non ASN. Ya, ini di daerah ditabrak. Ya, namanya ditabrak berarti tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, berarti tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus Pak, kalau memang kebutuhannya bagaimana Pak? Memang ini prioritas kebutuhan kita Pak. Kalau nggak ada, ini akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Ya terpaksa dengan outsourcing ya. Nah, terpaksa ya, habis kita dilarang mengangkat ketika bahkan ada sanksi kalau masih dilakukan pengangkatan semenjak Oktober 2023 ya. Jadi sangat jelas ya. Lanjut. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi pengalokasian nanti kode rekening yang sudah kami siapkan nanti dimasukkan dalam SIPD. Kapan dilakukan pergeseran? Terus bagaimana Pak kalau saat ini masih belanja jasa Pak? Nggak apa-apa, tetap lanjut, tetap bayar gajinya ya. Terus penyesuaiannya kapan Pak? Penyesuaiannya nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang jadi P3K dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Informasinya nanti masih ada tahap kedua di bulan 6. Kalau sudah ada kepastian, silakan nanti lakukan pergeseran anggaran, sesuaikan dengan belanja jasanya nanti, sesuai dengan kode rekening yang ada di depan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini mohon Bapak Ibu kita kasih parameter batasan bahwa yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan penganggarannya. Bagaimana teknisnya P3K, bagaimana prosesnya, bagaimana apanya semua itu lebih tepat di Kemenpan RB ya. Lebih tepat di Kemenpan RB. Ini kami dari Kemendagri hanya menyampaikan dari aspek penganggarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini udah lumayan banyak juga nih ya, 407 orang ya. Saya persilakan kalau memang ada pertanyaan mungkin tiga penanya ya. Kita singkat-singkat aja ya. Silakan kalau ada penanya raise hand. Pak, dari Belitung Timur, Pak. Oke, silakan Belitung Timur. Ya, Jadi, mau Pak, terima kasih. jadi Untuk yang non ASN BLUD itu bagaimana Pak? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 atau mereka berdiri sendiri? Karena mengingat dokter kami itu terbatas Pak. Ya, terima kasih Baik. Pak. Untuk yang BLUD kan ada mekanisme sendiri Pak. Jadi tidak bisa dikenakan ini Pak. Itu teknisnya diserahkan kepada BLUD-nya sendiri Pak. Untuk BLUD ya. Nah, diserahkan. Saya kemarin koordinasi ke Pak Dirjen, arahan Pak Dirjen seperti itu. Jadi diserahkan kepada BLUD-nya sesuai ketentuan yang apa. Karena BLUD pengaturannya berbeda. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Yang ini lain? Pak dari Kabupaten Solo Pak. Solo. Ya Pak, terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tadi kan udah ada rekeningnya Pak, udah kami lihat di SIPD udah ada rekeningnya. Cuman yang kami pertanyakan, apakah udah ada Pak? Apakah rekening yang sebelumnya yang kita gunakan untuk pembayaran jasa non ASN itu akan dinonaktifkan Pak? Baik. Nanti mungkin dinonaktifkan. Nah, setelah, jadi tadi saya informasikan, saya ulangi ya. Untuk saat ini masih belanja jasa, belum menggunakan rekening yang ada. Penggunaan rekening yang ada itu nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu, ya. Nah, disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi untuk menggunakan kode rekening ini, ya. Jadi nanti setelah ada kepastian, karena kita nggak tahu proses seleksi kan masih berjalan sekarang ini. Kita nggak tahu siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, nanti setelah ada kepastian, baru kita lakukan pergeseran anggaran. Oke, Solo. Yang lain? Pesisir Selatan. Lampung Utara. Bapak izin. Ya, silakan. Silakan Pak. Lampung Utara Pak. Ya, silakan Lampung Utara. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Jangan cepat ya Nah, Pak ya. yang ingin kami tanyakan,
ketika mereka itu suatu menjadi tenaga non ASN, mereka itu kan menerima honor ada yang double, Pak. Oke. Jadi honor dari kegiatan lain itu bagaimana untuk nanti teknis penganggarannya? Apakah nanti tetap satu honor yang diambil atau pilih honor yang terbesar atau tetap semuanya? Misalnya kan dia jadi operator Ya. di di aplikasi yang satu, terus dia juga operator di aplikasi yang lainnya. Nah, itu harus pilih salah satu tuh bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tadi udah dijawab ya tadi untuk blood itu. Nah, kalau yang untuk kependidikan yang sumber dananya BOK itu bagaimana? Sumber dananya BOS, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia dibayar menggunakan dana BOS. Kemudian yang terakhir, Pak, terkait dengan mereka ini di jabatan yang di jenis jabatan yang sama, misalnya sama-sama operator, tapi antar instansi ini selama ini mereka memberikan jenis penganggarannya berbeda. Ada yang satu operator itu honornya 500.000, operator di tempat yang di dinas yang satunya lagi honornya 750.000. Nah, itu bagaimana kita menganggarkannya, Pak? Apa tetap seperti semula, yang satu 500, satu 750? Berarti kan mereka berbeda. Atau kita seragamkan, Pak? Terima kasih, Pak. Izin, Pak, menambahkan satu lagi, Pak. Halo, Pak, izin, Pak. Halo, Pak. Halo. Izin terkait yang di luar pangkalan tapi masa kerjanya di atas 2 tahun, Pak. Apakah masih sama menjadi ini P3K paruh waktu juga, Pak? Halo? Karena ada beberapa yang masa kerjanya di atas itu dia statusnya sebagai pegawai kebersihan sama pegawai kebersihan, Pak. Baik. Pak, satu saya jawab ya Pak ya, tolong jangan dipotong dulu Pak saya Pak ya. Siap, Pak. Pertama, terkait dengan pengangkatan walaupun sebelumnya mau SK siapa kek nggak ada masalah ya, nggak ada disebutkan ya, yang hanya dikatakan oleh ASN. Yang dilarang itu adalah pengangkatan setelah Oktober 2023 Pak. Itu yang dilarang Pak. Ya. Yang sebelum-sebelumnya silakan. Ada kemarin SK kepala sekolah, diganti lagi SK kepala dinas. Terus yang sekarang malah terbaru SK-nya menjadi SK gubernur ya. Orang yang sama, ya nggak ada masalah. Sepanjang ada dibuktikan bahwa yang bersangkutan ya ada SK-nya dan diangkat sebelum Oktober 2023. Nah, itu Pak. Ya. Nah, dan kemudian berturut-turut. Nah, jadi patokan kita bahwa SK-nya sebelum Oktober 2023. Ada datanya silahkan. Mau masuk data pangkalan atau tidak, ya, yang penting SK-nya adalah sebelum 2002 Oktober 2023. Kemudian untuk honor, ini maksudnya gajinya atau honor, Pak? Kalau gaji salah satu, Pak. Nah, cuma kan menyebutkan dulu kan namanya ada yang bukan honor kan, pegawai honor, begitu ya. Pegawai honor. Nggak ada masalah, Pak, ya. Tetap lanjut terus, Pak. Nah, yang mana dipilih? Kami serahkan kepada daerahnya, ya. Kami tidak dalam posisi memutuskan. Kami serahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu. Kemudian, ya, jabatannya sama 2 honor ya. Nah, tinggal nanti standar satuan harganya ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk belanja jasanya ya. Ini kan nggak adil juga lah ya. Masa kerjanya sama tapi besaran upah yang diterima berbeda ya. Nah, oke. Yang lain? Izin Pak, dari Mentawai Pak. Mentawai silakan. Ya, ya. Izin bertanya Pak. Selamat pagi. Jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini kan masih berproses untuk ujian P3K tahap 2 ya Pak. Ya. Yang rata-rata diikuti oleh CS, Satpam, Security atau pemadam. Ya. Ya. Nah itu apakah sekarang ini kan belum dilakukan ujian tahap 2-nya Pak. Ya. Itu gajinya gimana Pak? Soal di APBD sudah dianggarkan gaji tenaga kontrak untuk CS, sopir, satpam atau pemadam itu di APBD.
sebagai tenaga kontrak. Apakah itu bisa kita bayarkan, Pak? Baik, tadi sudah saya jelaskan, Pak. Ya. Boleh lanjut terus, jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja, ya. Sekarang tetap dianggarkan dalam kelompok belanja jasa. Nanti setelah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos, dengan demikian yang tidak lolos akan menjadi P3K pada waktu. Nah, pada saat P3K pada waktu, surat edaran kami kan ada jabatannya, belanja jasa sesuai dengan jabatannya. Disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran, ya. Nah, jadi kita tunggu sampai jelas siapa yang lolos, sampai yang tidak lolos. Untuk saya sekarang ini lanjut terus, ya. Oke, Oke, Pak, Pak. ya, clear ya. Jangan Pesisir Selatan, Pak. ulang ya. Pesisir Pelalawan, Selatan. silakan pelalawan. Pelalawan. Ini Pak dari Nah, Palembang. silakan Pak, Pak Daris. Terima kasih Pak. Kami dari Provinsi Palawan. Tadi seperti yang sampaikan pada permintaan Bapak menyampaikan bahwa tidak ada pemberhentian khususnya untuk yang database BKN ya. Kalau kami hitung kemarin itu sebesar 3.052 yang masuk database BKN. Artinya kita harus menyiapkan anggaran ke 70 miliaran. Nah, jadi yang kami mohon perpanjangan informasi ini artinya supaya ini tidak terjadi pemberhentian massal, itu kan akan berkeributan masyarakat. Tentunya mungkin kami yakin juga mungkin setiap daerah itu beralasan tidak bisa mengangkat seluruh daripada ketiga kapal waktu karena ini keterbatasan anggaran. Tambah lagi kalau kita tetap mengangkat juga, nanti persentase belanja pegawainya lebih besar daripada 30% gitu. Ya, lebih dari 30%. Artinya mungkin melalui Kemendagri yang mohon kita nyampaikan kepada Kementerian dan sebagainya, dibantulah daerah ini bagaimana ditambah anggaran. Saya yakin daerah mengharapkan itu. Jadi sementara terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau alasannya mungkin tidak dilanjutkan karena berbeda, sesuai dengan surat edaran kami Pak, ya, yang non ASN tetap lanjut dan besaran gajinya sama Pak dengan tahun lalu atau UMK. Bapak pilih sama dengan tahun sebelumnya nggak ada masalah. Kalau duit Bapak agak banyak, Bapak naikkan dengan UMK, boleh juga nggak ada masalah. Jadi tidak ada masalah Pak, ya. Nah, memang kalau kembali ke pertanyaan berikutnya, Pak, P3 kami sekian orang, Pak. Kalau lolos semua P3K ini beban jadi berat, kan kurang lebih 4 juta ya. Diterima per orang ya, sebelumnya berapa ya. Nah, dihubungkan dengan Undang-Undang ASN, Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 pasal 146, di mana dikatakan bahwa belanja pegawai paling tinggi 30% dari APBD ya. Nah, itu benar Pak. Makanya kami sekarang sedang berpikir keras bagaimana caranya perhitungan belanja pegawai ini tidak memberatkan. Karena kami paham Pak, kondisi real saat ini di lapangan, belanja pegawai itu antara rata-rata ya, akibat P3K ini ya, antara 35 sampai dengan 40% Pak. Bahkan 40 ke 45% itu udah banyak juga Pak. Sebelumnya itu 35-40% itu udah rata-rata ya. Nah, karena pengangkatan ini jadi rata-rata sampai 45%. Nah, ini sedang kami diskusikan lah ya, bagaimana caranya nanti perhitungan belanja pegawai ini seperti apa. Apakah nanti, ya kita tunggu aja Pak nanti Pak ya. Nah, ini sedang ada beberapa upaya kami untuk bagaimana perhitungan belanja pegawai ini mudah dicapai. Karena nggak mungkin dalam tempo 2 tahun yang tersisa, 2027 nanti itu pensiun sampai habis mengurangi 45% atau 10% belanja pegawai sekarang. Itu nggak mungkin. Ya. Nah, mungkin daerah saat ini melakukan langkah-langkah, ya kalau ada yang mau pensiun dini dipercepat. Kalau ada yang mau pindah, ya sebelum dipercepat juga proses pindahnya. Mungkin pindah masuk ke daerahnya, ya diseleksi, benar-benar selektif ya. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Bahkan mungkin kalau mau pindah keluar, diminta hari ini keluar. Bahkan kalau perlu belum diminta, sudah keluar pindahnya ya. Begitu. Oke.
Nanti Pak. Izin bertanya Pak dari Kabupaten Bungo. Izin Pak dari Kabupaten Waikanan Bapak. Pak, Lebong Pak. Dari Bungo Kabupaten dulu lah, Bungo bungo, Pak. bungo dulu, bungo, Dari bungo, Kabupaten bungo. Waikanan Bapak. Bungo Iya dulu, Pak. bungo, bungo. Ini Pak terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi P3K waktu itu. Apakah ada kode belanja di SIPD untuk penganggarannya Pak? Atau gimana gimana penganggarannya Pak? Untuk jaminannya itu Bu, nanti untuk sementara ini gunakan yang ada dulu Bu. Nanti itu masukkan bagus juga itu Bu ya untuk P3K ya. Nah, untuk sementara masukkan ke yang ada aja dulu Bu. Ya. Masukkan ya Oke. ke yang P3 Dari Kabupaten Waikanan Pak, Bapak. Ya. Oke, Kabupaten Lebong Pak. Lebong Pak. Izin Pak, Tulang Bawang Barat Pak. Kabupaten Waikanan Bapak. Ya, Waikanan silakan. Ya, izin Bapak. Ya, Yang ingin kami tanyakan dalam mengalokasikan anggaran P3K paruh waktu ini, apakah nanti akan diberikan dau irmak kepada pemerintah daerah melalui PMK ataupun perubahan Perpres rincian APBN, Pak? Mungkin itu aja Pak, singkat Pak. Terima kasih. Baik. Informasi terakhir yang saya dapat ya, yang ada dau irmak, yang SG ya, dau SG ya, itu hanya untuk P3K Pak. P3K paruh waktu kayaknya enggak Pak. Tapi itu informasi terakhirnya, atau nanti bisa berubah ya. Kalau kemarin saya bahkan usulannya ya APBN, cuman kan ya itu kan bukan kewenangan Kemendagri ya, di Kemenkeu ya. Nah, itu bahkan usul saya supaya beban P3K ini nggak berat ya, diumumkan dengan belanja pegawai tadi ya. Nah, itu informasi terakhir Pak ya. Oke, silakan pesisir selatan. Oke, baik Pak, kami langsung saja. Langsung aja Pak. Di Undang-Undang 20 2023 kan berlaku 3 Oktober Pak. Kemudian sekarang seleksi P3K dan diminta itu 2 tahun. Akhirnya ada rentang waktu antara Oktober sama Januari 2023. Nah, apabila seleksi administratif mengatakan yang lowong antara Januari sama 2023 ini tidak memenuhi syarat, artinya ada beberapa pegawai honor yang tidak bisa mengikuti P3K. Nah, kondisi yang seperti ini gimana Pak? Artinya tidak tuntas antara waktu ketentuan administrasi dengan statement tadi yang berlakunya Undang-Undang 20 2023 Pak. Itu saja Pak jelasannya. Yang dimaksud selesai itu Pak, tidak ada lagi pegawai non ASN selain dari ASN sendiri ya. Nah, jadi ASN itu dibagi dua, PNS dan P3K. P3K dibagi dua, P3K polos dan P3K paruh waktu. Tidak ada lagi pegawai di luar dari sini. Itulah pemberlakuannya di 2025 ini, atau 2 tahun setelah Undang-Undang ASN diundangkan. Jadi tidak ada, makanya Bapak, kita lihat di poin pertama, dilarang mengangkat non-ASN lagi. Yang ada lanjut. Nah, jadi yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu yang tidak lolos. Begitu, tapi ketentuan administrasinya P3K paruh waktu itu kan yang berikut tahap 2 ini yang bekerja yang sudah 2 tahun Pak. Tetapi apabila menyikapi surat yang terakhir, berlakunya Undang-Undang ASN 20 2023 itu adalah 3 Oktober, itu mengakibatkan ada pegawai honorer yang range waktunya Januari dengan Oktober itu yang tidak lolos administrasi, tetapi dia dari sisi undang-undangnya masih bisa menerima honor, menerima. Baik Pak. Nah, ini sekali lagi saya garis bawahi, yang semenjak Undang-Undang ASN atau Oktober 2023 tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau sebutan lainnya, THL ya, Honda ya. Nah, tidak ada lagi Pak. Semua di stop semenjak Oktober 2023. Masalah tahapan proses segala macam itu saya katakan tadi, kami dari Kemendagri tidak masuk ke ranah situ. Kami hanya dari aspek keuangannya saja Pak. Ya, prinsipnya tetap lanjut. Yang lolos P3K silakan diangkat P3K. Yang tidak lolos itulah menjadi P3K paruh waktu. Begitu Pak, kira-kira Pak. Ya.
Baik, Aceh. Bung, Habis. izin Pak. Ya. Izin Pak menambahkan. Ya, silakan Lampung Utara. Perihal ini Pak, mereka yang P3K sudah diterima, apakah masih tetap dibayarkan jasanya Pak? P3K. Apakah mereka diberhentikan sampai menerima SK seperti CPNS Pak? Tetap lanjut Pak. Jadi sekarang ini belanja jasa, misalnya nanti di bulan 6 sudah ada SK-nya, ya, berarti bulan 6 gajinya sebagai gaji P3K atau gajinya sebagai P3K paruh waktu. Untuk yang saat ini lanjut terus, ya, tidak ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, lanjut terus Pak, ya. Oke, silakan dari Lebong. Dari Aceh Utara, Pak. Lebong Pak, izin Pak. Kami dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, ya, Pak. Jadi terkait dengan penganggaran ini, Pak, pada surat Mendagri yang terakhir tanggal 16 Januari itu menyatakan bahwa kalau tidak tersedia anggarannya boleh diambil dari BTT. Ya. Nah, seandainya BTT juga tidak mencukupi, boleh menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan. Ya. Ini kita tidak perlu lagi mengambil anggaran atau program kegiatan yang sebelumnya kita pindahkan ke BTT, kemudian dari BTT itu kita kembalikan lagi untuk gaji P3K. Baik. Bisa langsung enggak Pak? Maksudnya dari program kegiatan itu langsung ke P3K gitu Pak. Baik, saya paham Pak. Jawabannya tidak bisa Pak. Harus ada dua perkada Pak. Perkada pertama mengisi ulang BTT. Perkada yang kedua menyalurkan dari BTT ini ke masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhannya. Jadi maksudnya pertanyaan beliau ini, misalnya BTT-nya yang ada 2 miliar. Ternyata akibat pengangkatan terkait dengan surat edaran tersebut, kebutuhannya menjadi 5 miliar, kuranglah 3 miliar. Bagaimana? Langkah pertama adalah diisi ulang dulu BTT-nya. Dari mana? Dari program kegiatan, subkegiatan yang tidak prioritas, diisi ulang sampai terpenuhi 5M. Nah, begitu 5M terpenuhi, baru dibuat lagi pergeseran anggaran, menggeser dari BTT ke masing-masing program kegiatan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan yang pada saat diajukan RKB tersebut. Ya, jadi ada dua perkada Pak. Kalau nggak nanti orang akuntansi stres Pak. Nggak ketemu Pak dari mana dana mengalirnya Pak ya. Nah, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya rasa demikian. Ini waktu dari Aceh Utara Pak. Izin Satu lagi ya Pak. Wakatobi, Izin Pak. Aceh Wakatobi Utara Sumatera, Pak. saya ini Sumatera. Wakatobi. Ini wilayah Sumatera, tapi nggak apa-apa Wakatobi. Izin Pak satu aja Wakatobi, mohon. Kebetulan dapat linknya. Jadi gini Pak, saya punya ada beberapa dari Pemda kami ini sudah diangkat 3 atau 4 tahun di tahun terakhir sebelum database BKN Pak. Tapi pada saat kemarin untuk pengikut untuk ujian P3K mereka memilihnya ke PNS, sehingga apakah ini masih bisa kami terima sebagai P3K paruh waktu atau bagaimana Pak? Karena mereka sudah bekerja lebih dari 3 tahun hanya karena memilih CPNS dan tidak terdatabase di BKN. Baik. Terima kasih Pak. Prinsipnya bagi tenaga honorer sebelumnya, kalau lolos P3K atau PNS, jadilah dia P3K atau jadi PNS. Yang tidak lolos jadi P3K paruh waktu. Nah, jadi sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kesehatan. Ya, lanjut terus. Ya. Walaupun tidak terdata di BKN ya Pak. Silakan, yang penting SK-nya bisa dibuktikan bahwa dia sebelum Oktober 2023. Oke, baik. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ini apa nih? Penanya transfer ini. Transfer dari Terima kasih sudah diterima Pak. Oke. Pak dari Padang Lawas. Oke. Izin Pak dari Kabupaten Sarolangun. Pak Sarolangun kan ada Pak Direktur. Tanya Pak Direktur aja atau Pak Gubernur, Pak Bupati ya. Oke, mungkin Padang pindah Pak. Padang Lawas dari Aceh Utara Pak.
Padang Lawas. Izin Pak. Terakhir Padang Lawas ya, Ya, silakan. siap. Siap. Izin Pak sedikit aja Pak terkait ini. Kemarin kita kan ada P3K yang sudah masuk database. Kemudian karena kondisi keuangan dari database itu kita tidak gunakan lagi. Maksudnya ada kita eh, tidak pakai lagi. Jadi maksudnya apakah itu bisa ikut juga ke P3K kembali Pak? Baik, prinsipnya Pak, SK-nya sebelum Oktober 2023. Nah, yang kedua, semangatnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Itu semangatnya, Pak. Oh, Baik, siap. saya rasa demikian diskusinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa menanya ke wilayah masing-masing ya. Ya, Bisa langsung, bisa nanti ke apa sesuai dengan apa masing-masing. Kita singkat padat aja. Kebetulan ini juga tamu banyak ini ya. Sekarang sudah antri nih. Saya rasa demikian. Mohon maaf kalau ada penyampaian kurang tepat. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum semua. Recording stopped. Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Di tempat Bapak Ibu sudah banyak belum yang dilanjutkan SK-nya? Belum. Belum mulai ini. Ya Pak, ya, kita diskusi aja Pak. Boleh. Kita diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kalau di tempat Bapak instansi Bapak Ibu untuk yang pertanggal 23 Oktober 2024 itu pasti ada nggak Bapak Ibu? Dan itu rencananya bakal kita perpanjang atau tidak kondisinya? Apa yang disampaikan Pak Fernando tadi kan per 23 Oktober tadi kita ini kan kita tidak boleh lagi kita perpanjang. Di bawah itu boleh diperpanjang sesuai dengan SK-nya, SK kepala sekolah, SK kepala dinas atau SK bupati atau wali kota atau gubernur kondisinya. Nah, di tempat Bapak Ibu bagaimana ini kita menyimak dari disampaikan Pak Fernando tadi kondisinya? Teman-teman pengen nanya nih dari Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka itu kan salah satu daerah yang tidak ikut P3K tahap 1 ya. Jadi kami diberi kesempatan untuk di tahap 2 ini. Sementara yang tahap 2 ini hanya untuk yang mereka masuk database ya. Nah, yang non database tidak bisa ikut. Itu gimana? Ada nggak teman-teman yang sama dengan kami Kabupaten Bangka? Coronanya udah naik tuh. Apa cerita TPA? Apa cerita TPA? Kita di Jawa Barat banyaknya. Ini kan jalan yang dorong pakai dari ini kan faktor sejarah. Ya, tapi bang, tadinya dulu bilang, itu kan saya dorong apa yang itu bapak sampah. Bapak, belakang.